Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dalam acara kebaktian online bersama Pak Saparman. Kebaktian ini ditujukan kepada saudara-saudara yang berhalangan ke gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya halangan, saya harap berbakti beribadah ke gereja masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekarang lagi sakit di rumah sakit ataupun di rumah ataupun punya halangan apa saja sehingga tidak memungkinkan beribadah ke gereja, mari kita sejenak menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti, memahami, dan terlebih bisa melakukan apa yang kami peroleh dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Tenang sejenak. Mari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, kami bersyukur ya Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama kami, ada di ruangan ini, ada di tempat di mana-mana, dan khususnya ada di hati kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau hadir, karena Engkau mengizinkan kami mendengar firman-Mu. Firman alam Tuhan dari alam semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi berkenan bersabda kepada kami manusia yang hina ini. Tuhan, terima kasih kehormatan untuk mendengar firman-Mu, karena tidak banyak orang memperoleh kesempatan seperti ini. Oleh sebab itu Allah, tolonglah kami, membuka hati, pikiran kami, perasaan kami, supaya kami memperoleh kebenaran. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa melakukan menaati firman-Mu. Berkatilah kami semua yang menyampaikan, yang mendengar, bahkan yang akan mendengar dari kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Lukas 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan itu. Judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun yang juga dan berkata, pergilah dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkannya dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah ini kisah yang sangat luar biasa, terjadinya suatu kesembuhan dari yang tak mungkin sembuh, tetapi sembuh. Yang tak terjamah menjadi terjamah.
Sakit kusta adalah sakit yang tidak dapat disembuhkan, khususnya waktu itu. Sampai sekarang masih ada juga dan sulit disembuhkan. Ada, kalau tidak ganas bisa disembuhkan. Tapi jelas pada waktu itu sulit disembuhkan. Bahkan orang sakit kusta harus dikucilkan, harus tinggal di luar kota, harus tidak bersosialisasi dengan orang karena penyakit itu menular dan sangat cepat. Penyakit itu perlahan-lahan membunuh, menggerogoti anggota tubuh, mungkin dari jari, kemudian lama-lama tangannya habis, atau dari hidung, mulut, dan selanjutnya habis dan akhirnya mati. Itu penyakit yang mengerikan. Dan orang Yahudi tidak memperbolehkan orang semacam itu tinggal di kota, terpisah di masyarakat. Bahkan tidak boleh bergaul. Kalau sedang berjauh dia harus mengatakan dirinya, aku ini tidak suci, aku ini kotor. Jadi sudah jangan sampai terjamah oleh orang. Nah, kisah ini dikatakan bukan saja orang itu sakit kusta, tetapi dikatakan di sana, dikatakan di situ seorang yang penuh kusta. Jadi orang ini tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Sakit dari segi fisik, tapi dari segi mental, dari segi spiritual, dari segi moral, dari segi sosial, dia tidak bisa. Itu mungkin lebih parah daripada sakit fisik ya, Bapak Ibu Saudara, karena tidak bisa bersekutu. Dari jauh harus dia mengatakan, aku ini tidak suci, aku ini kotor. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan ini, dia memberanikan diri dari jauh begitu, dia mendengar Yesus lalu dari jauh dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara, inilah suatu doa permohonan. Bagaimana suatu doa dan permohonan itu bisa dijawab? Yang pertama-tama memang butuh. Jadi betul-betul saudara kita yang sakit kusta ini butuh. Tetapi kebutuhannya luar biasa. Dia tidak minta untuk disembuhkan, tapi minta ditahirkan, disucikan, dilepaskan, disucikan, dibersihkan, sehingga dia bersih, bisa bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Ini permohonan yang luar biasa. Dia butuh oleh karena itu dia sampai tersungkur, serius untuk mohon kepada Tuhan untuk ditahirkan. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas sekali bahwa si kusta ini bukan saja perlu, sangat-sangat perlu untuk ditahirkan, merasa perlu untuk ditahirkan karena tidak ada orang lain yang dapat menolong kecuali Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan dapat mentahirkan aku. Dikatakan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi ada unsur iman. Dia percaya. Ini kalimat bersyarat. Jadi kalimat utamanya itu Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan mampu. Tuhan mampu mentahirkan aku. Tuhan, aku tahu, aku percaya Engkau dapat mentahirkan aku. Tetapi kalau Tuhan mau, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan mampu berbuat apa saja, sakit apa saja bisa. Sakit apa saja, sakit kanker yang stadium 5 atau stadium 6 pun bisa disembuhkan. Tuhan adalah penyembuh segala penyakit rohani maupun jasmani. Tetapi Tuhan berdaulat. Tuhan mempunyai kehendak yang terbaik buat anak-anaknya, buat saudara dan saya. Jadi pada waktu kita berdoa, yang pertama-tama kita memang merasa perlu dan sangat perlu
kemudian kita beriman kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan penyakit kita, tetapi harus ingat kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana, setiap orang berbeda-beda. Khusus untuk orang ini, sebenarnya luar biasa rencana Tuhan. Setelah ditahirkan, dia supaya datang kepada imam, kemudian sesuai dengan hukum Musa, diteliti oleh imam, lalu dinyatakan tahir, kemudian mempersembahkan beberapa persembahan. Ini katanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan di situ, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi kesembuhan pentahiran ini ditujukan ke orang ini, tetapi tujuan utamanya, salah satu tujuan adalah supaya mereka imam-imam tahu bahwa ada pribadi yang bisa menyembuhkan sakit kusta, yang bisa mentahirkan sakit kusta, bukan saja kusta, orang yang penuh kusta. Dan sebenarnya kalau ada mujizat-mujizat seperti ini terjadi di tanah Palestina, itulah menurut perjanjian lama, itu adalah era Mesianik. Semestinya para imam mempercayai Yesus sebagai Mesias, tetapi itu rupanya tidak terjadi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan utama Tuhan untuk menyembuhkan, mentahirkan kusta ini adalah untuk menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Mesias. Itu kehendaknya untuk Israel. Kehendaknya orang ini, untuk orang kusta ini, supaya mempersembahkan diri dan tidak usah memberitahu kepada siapa-siapa, katanya, kamu jadi saksiku bahwa kamu telah menjadi kesembuhan, menjadi sembuh. Kamu sudah punya pengalaman dengan aku, ceritakan kepada imam. Jadi ini sebetulnya luar biasa. Ini si Kosta ini diminta bersaksi kepada para ulama pada waktu itu, bukan kepada rakyat biasa, tetapi kepada ulama. Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Si Kosta yang katakanlah mayat hidup, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi ulama Israel. Artinya bersaksi kepada bangsa Israel. Luar biasa bukan? Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah. Katakanlah kepada Tuhan bahwa saudara perlu bertolong. Berimanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah, tetapi kita harus sadar kehendak Tuhan yang jadi. Butuh pertolongan, beriman betul-betul tidak cukup, tapi harus ada kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang sakit, mohon didoakan lalu tidak disembuhkan, mungkin orang yang berdoa mengatakan itu tandanya kurang iman. Tidak selalu begitu. Beriman pun belum tentu sembuh. Beriman pun belum tentu sembuh. Bahkan ada cerita-cerita lain, kisah yang bersama-sama Tuhan Yesus, yang beriman orang tuanya, yang sembuh anaknya, bisa jadi seperti itu. Jadi iman tidak cukup atau belum cukup. Yang cukup harus ditambah dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara, kalau kita lihat seperti cerita ini, kemudian cerita mengenai kisah atau pengalaman si Kusta ini ternyata tersebar kemana-mana. Nah, tidak tahu ini siapa yang menyebarkan. Mungkin orang ini mau tidak mau pengalamannya disebar, padahal dilarang. Nah, inilah ketidaktaatan kalau dia yang menyebarkan, ketidaktaatan yang mengakibatkan orang ramai-ramai datang kepada Tuhan Yesus dengan motif yang ingin disembuhkan saja, rupanya begitu.
Tapi lihat di sini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan kudus. Ini bukti tidak semua orang sakit disembuhkan. Banyak datang tidak dilayani oleh Yesus, tetapi si kusta yang penuh kusta tadi datang disembuhkan dan dilahirkan. Ini bukti bahwa iman diperlukan, serius berdoa diperlukan, tapi kehendak Tuhan yang pada akhirnya menentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kalau doa Bapak Ibu tidak dikabulkan karena Tuhan punya rencana yang lain daripada keinginan saudara. Keinginan si kusta ini lain dengan keinginan Tuhan supaya dia menjadi saksi bagi Israel, tetapi rupanya dia mendahului, dilarang berkata-kata rupanya begitu. Tetapi yang jelas, tiga unsur yang perlu kita sadari di dalam kesembuhan yang pertama, tentu kita sungguh-sungguh amat perlu dan bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelesaikan masalah kita. Pertama itu beriman betul-betul. Tetapi yang berikutnya harus saudara sadar kehendak Tuhan. Nah, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Tentu saja saudara terus merenungkan firman Tuhan, membaca, menikmati firman-Nya, mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, lalu menimbang-nimbang mana kehendak Allah untuk diri saya. Tuhan sedang berbicara apa kepada saya. Dan kalau demikian, saudara dengan tidak sadar mengerti kehendak Tuhan. Karena tahu apa yang saudara lakukan melalui merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menyertakan kami, yang mengingatkan kami bahwa iman kami itu belum cukup. Kami harus betul-betul bersandar kepadamu, betul-betul percaya betul-betul bahwa Engkau sajalah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas diri kami, atas kehendak kami. Tolonglah kami menyerahkan keinginan kami, kehendak kami hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan berkarya di dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih juga karena Tuhan punya rencana pada setiap orang dan juga rencana pribadi kami. Saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan memberi kesadaran kami bahwa Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup kami masing-masing, yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Sehingga kami hanya bisa bersyukur saja kepada oleh karena kehendak-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.